Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di saat menjelang deadline BAP EMIS dan juga di saat menjelang deadline PDUM di tahun 2023-2024 ini, ternyata masih banyak sekali beberapa persoalan-persoalan yang kita temui di aplikasi EMIS ataupun di PDUM, yaitu persoalan-persoalan nisen siswa kelas akhir di EMIS. Persoalan yang sering kita temui antara lain adalah nisen kosong. Jadi siswa sudah kelas akhir, baik itu di tingkat MTS ataupun MA, tetapi di EMIS dia tidak memiliki NISN, sehingga pada saat disinkronkan ke PDUM, dia memang tertarik ke PDUM, tetapi efeknya siswa tersebut tidak bisa diajukan validasi. Maka lembaga tersebut tidak bisa mengajukan validasi hanya gara-gara NISN siswa yang kosong pada kelas akhir. Yang kedua, mungkin teman-teman juga menemui sebuah kasus di mana di EMIS siswa tersebut memiliki NISN, tetapi di dalam pencarian ternyata dia tidak terdata di Pusdatin atau di Perpal PD-nya tidak ada. Dicari menggunakan NISN tidak ketemu, dicari menggunakan KK, tempat tanggal lahir, nama ibu dan lainnya pun tidak ketemu. Ditanya, dicari di admin kabupaten pun ternyata tidak ketemu. Ini persoalan yang kedua. Mungkin juga teman-teman menemui sebuah kasus siswa tidak dapat didaftarkan ke EMIS, baik ini adalah siswa akhir ataupun siswa tingkat awal, karena pada saat kita mendaftarkan menggunakan menu mutasi ternyata data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan pada saat kita mendaftarkan siswa di mutasi umum, itu disebabkan bisa jadi karena NISN yang dimiliki siswa tersebut dipakai oleh dua orang, baik atau lebih, baik dipakai oleh dirinya sendiri atau mungkin juga dipakai oleh orang lain. Atau bisa jadi memang karena siswa tersebut tidak memiliki NISN yang valid. Misal kita mendaftarkan siswa ke MA, pada saat mendapatkan NISN dari MTS-nya ternyata NISN tersebut tidak valid. Banyak sekali kasus di sini yang dijumpai di lapangan. NISN yang dimiliki oleh ijazah sebelumnya ternyata tidak valid. Kemudian mungkin juga ada sebuah kasus saat daftarkan siswa ke EMIS ternyata NISN milik orang lain. Nah, ini pun seringkali kita jumpai pada saat suatu lembaga mendaftarkan atau menarik siswa di lembaganya, ternyata yang muncul adalah nama orang lain. Nah, ini bisa jadi karena memang siswa tersebut belum memiliki NISN, atau memang mungkin lembaga MTS-nya yang kita mendaftarkan ke MA itu salah di dalam menulis ijazah. Kadangkala salahnya bisa jadi hanya ketukar angka, seharusnya 45 ditulisnya 54 dan lain sebagainya. Ini banyak sekali terjadi kasus di lapangan. Jika siswa-siswa yang memiliki NISN yang memiliki masalah tersebut tidak segera kita atasi, maka siswa akan bermasalah. Jika siswa tersebut adalah siswa kelas akhir, oke lah, kalau siswa itu kelas akhirnya adalah kelas akhir di MI, masih bisa diperbaiki di MTS. Kalau kelas akhirnya di MTS masih bisa diperbaiki di MA. Tapi bagaimana jika seandainya siswa yang bermasalah ini adanya di MA? Maka jika seandainya tidak segera diatasi sampai siswa ini lulus, maka siswa tersebut akan bermasalah. Seringkali para operator telah melakukan berbagai cara untuk mendapatkan NISN, baik dia mengklaim ataupun mengajukan NISN tingkat lanjut. Tetapi ternyata berbagai kasus di lapangan yang ditemui, selain lama ada juga usaha-usaha yang dilakukan oleh para operator tersebut ternyata mengalami kegagalan.
Jika ada kasus yang sama dari teman-teman, ada salah satu cara mengatasinya, dan mudah-mudahan cara ini dapat membantu. Tetapi perlu teman-teman ketahui bahwa pengalaman-pengalaman yang pernah saya lakukan pada tutorial-tutorial sebelumnya, jika seandainya sebuah tutorial di share secara vulgar bagaimana triknya, itu bisa saja di-banned oleh pihak pusat, sehingga para operator yang menemukan solusi baik menggunakan jalur resmi atau jalur tradisional ini akan mengalami kesulitan lagi. Maka dalam hal ini saya hanya bisa memberikan sebuah informasi. Ada suatu trik bagaimana cara mengatasinya, baik itu kita mendapatkan NISN yang baru atau mengklaim NISN yang pernah kita miliki. Demikianlah sedikit informasi yang dapat saya berikan. Jika seandainya ada teman-teman yang mengalami kasus semacam ini, mungkin melalui via Japri pada teman-teman yang pernah menyimpan kontak saya, bisa insya Allah bisa dibantu semampunya, dan mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.